Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahun 2021 seperti yang sudah disampaikan berulang kali, ini adalah masa supranatural. Amin. Ini adalah masa showtime. Masih ingat? Showtime? Masa di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian daripada bangsa-bangsa. Ya. Itu baru permulaan. Seperti setitik awan yang sebentar lagi hujan derasnya akan datang. Amin. Bahkan saya percaya bukan hanya hujan deras yang akan datang, tetapi akan menjadi seperti hujan badai. Amin. Di mana seluruh bumi akan mengalami lawatan, keajaiban, supranatural yang daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk menghadapi masa-masa yang supranatural yang ada di depan kita, ya. Saudara, kalau disebut masa supranatural, apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Apa coba? Hah? Masa supranatural akan selalu membawa dua sisi. Apa? Selalu membawa apa? Dua sisi saudara. Ada sisi keajaiban. Ada sisi hal-hal yang luar biasa. Tetapi ingat, keajaiban selalu terjadi di masa susah. Tanpa masa susah, tidak ada keajaiban. Saudara. Ya? Ketika Allah menunjukkan mujizat demi mujizat, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu semua selalu di dalam apa? Keadaan apa? Keadaan kesulitan. Ketika umat Israel terdesak di tepi Laut Merah, itu keadaan mujizat terjadi. Laut terbelah. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi kesaksian, mungkin dari beberapa minggu yang lalu saudara memperhatikan kesaksian, Allah berbuat mujizat. Itu selalu ada tantangannya. Betul nggak? Nggak ada kondisi baik-baik terus saudara mengharapkan mujizat. Mujizat apa yang saudara harapkan? Nah, oleh sebab itu saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya ketika masa itu datang, saudara tidak menjadi mundur dan saudara tidak menjadi kecewa. Yang percaya katakan amin. Saya tidak akan menjadi mundur. Saya tidak akan menjadi kecewa. Ketika masa itu datang, saya akan terbang tinggi. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita akan belajar sebuah pondasi di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan, supaya ketika masa itu datang, saudara terbang tinggi. Amin. Ketika masa itu datang, saudara akan menyaring, akan memisahkan orang. Mana orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan mana orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mereka akan terbang bagaikan Raja Wali, akan semakin tinggi. Tetapi mereka yang tidak mengenal Tuhan, pada masa itu datang, mereka akan murtad. Karena kitab Daniel berkata, saudara, dia akan membujuk, dia akan menipu banyak orang, sehingga orang akan murtad. Nah, pagi hari ini, saya menulis ada 3 hal yang akan coba kita pelajari. Ya, saya rindu sekali menyampaikan, kita belajar tentang spiritual reality. Apa? Spiritual reality. Apa itu spiritual reality? Atau realitas spirit. Atau realitas kebenaran. Saudara, di dalam kehidupan kita,
ada selalu dua realitas yang selalu berjalan paralel. Ada spiritual reality, realitas kebenaran. Ada natural reality, ya, atau reality alami, atau reality jasmani. Ya. Reality jasmani adalah sebuah realitas yang saudara bisa perceive, saudara bisa sadari melalui apa yang saudara bisa lihat, apa yang bisa saudara dengar, apa yang bisa saudara rasakan. Itu adalah realitas natural. Sedangkan realitas rohani atau realitas kebenaran adalah sebuah realitas yang mana firman Tuhan katakan. Realitas kebenaran dan realitas natural itu tidak selalu sama. Saudara bisa paham sampai di sana? Setiap orang Kristen ada di dalam dua realitas ini. Setiap hari. Tetapi pilihan bagi kita, apakah kita akan berjalan mengikuti realitas kebenaran atau realitas natural atau fisikal atau jasmani. Makanya saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, ya, banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan, dia bilang, iya percaya sih. Tapi, realitasnya begini. Realitas yang saya alami begini. Oh ini masa supranatural, iya. Realitasnya kesulitan banyak. Saudara harus bisa membedakan mana realitas jasmani, mana realitas kebenaran. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar masalah realitas rohani. Saudara, saya coba ajak kita membaca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Kalau ada versi Amplified Bible, bisa ditampilkan? Gak ada versi Amplified. Gak ada ya? Oke, dikatakan begini, God is a spirit. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Kalau di terjemahan lain dikatakan saudara gini, worship him in spiritual reality. Apa? Worship him in spiritual reality. Kemudian saya mau ajak kita lompat baca Kejadian 1 ayat 26-27. Kejadian 1 ayat 26-27. Atau Genesis 1, 26-27. Ya. Dikatakan begini. Let us make man in our image. Mari kita buat manusia dalam rupa dan gambar kita, dalam keserupaan dengan kita. Saudara, siapa yang percaya di sini bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah? Saudara percaya? Ya. Kalau ditanya, apanya yang serupa segambar dengan Allah? Sekarang nih, siapa di sini sekarang ini yang serupa segambar dengan Allah? Sekarang, bukan Adam, sekarang. Ayo coba angkat tangan, yang berani angkat tangan. Apanya yang serupa segambar dengan Allah? Yes. Allah itu roh. Ini sebuah realitas, saudara. Kalau kita mau menyembah Tuhan, mau berhubungan dengan Tuhan, harus mengerti dan masuk dalam realitas roh. Ketika Alkitab berkata Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, Allah sedang berbicara tentang roh manusia. Bukan tentang tubuhnya. Tetapi tentang rohnya. Itulah yang serupa segambar dengan Allah. Ya. Jadi
Kejadian 1 ayat 26-27 mengacu kepada keberadaan atau realitas manusia sebagai makhluk roh. Ini dasar poin pertama yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk roh, sama seperti Dia yang adalah roh. Tuhan mau atau ingin kita terhubung kepada Dia melalui realitas sebagai roh. Oke. Nah, saudara, kalau kita tidak mengerti sebuah realitas roh atau realitas kebenaran, maka apa yang Yesus sudah lakukan tidak akan bisa kita nikmati secara maksimal. Bahkan cara berpikir kita tidak akan sama dengan Tuhan. Akan selalu terjadi pertentangan antara firman Tuhan dengan kita. Respon kita akan salah terhadap Tuhan. Saya mau nanya nih, siapa di tempat ini yang menantikan Tuhan memberkati hidupnya? Coba angkat tangan. Siapa yang menantikan hari ini engkau Tuhan memberkati hidupmu? Nanti saya akan tunjukkan bahwa saudara tidak mengerti kebenaran. Karena kita berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat. Dikatakan apa? Telah. Tapi orang bilang, Pak, aku belum terima. Itu realitas jasmani. Realitas kebenarannya adalah engkau sudah menerima semua berkat. Nanti kita belajar. Terus bagaimana mengaktifkannya, Pak? Nanti kita belajar satu-satu ya. Nah, saya akan bawa dulu kita sebuah cerita yang dialami oleh Yesus Kristus selama di perjalanan hidupnya di dunia, di bumi, saudara. Yesus selama pelayanan 3 tahun, Dia selalu melihat, berbicara dari sudut pandang realitas rohani, realitas spiritual. Oleh karena Yesus selalu berbicara dari sudut pandang realitas spiritual, maka apa yang Dia sampaikan tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi bentrok dengan Yesus. Padahal menurut saya dua-duanya benar. Kok bisa? Saya kasih contoh. Ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, Bapak Ibu, Yesus bilang begini, kalau engkau tidak lahir baru, dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian Nikodemus, seorang pengajar, ahli Taurat, dia bilang begini, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini lahir kembali? Apakah aku akan masuk ke dalam rahim ibuku? Kira-kira Nikodemus benar enggak? Benar, saudara. Nikodemus benar, dia sudah tua. Dan dia tidak mungkin masuk ke dalam rahim ibunya. Tapi yang benar bagi Nikodemus itu adalah jasmani, natural. Lihat ya, saya kasih contoh yang kedua. Yesus suatu ketika pernah mau dilempari batu. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus ngomong begini, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Ketika perkataan itu disampaikan oleh Yesus, saya nonton filmnya, ya, film sesuai dengan Injil Yohanes, saudara. Itu pas ada di sana banyak batu pada saat itu. Yesus mau dilempari batu. Gara-gara perkataan itu. Mereka bilang begini, kamu aja umurmu baru 30 tahun. Bagaimana mungkin kamu ada sebelum Abraham ada? Saya mau tanya, benar mana? Benar Yesus atau benar orang Yahudi? Benar mana? Dua-duanya. Tapi kenapa ribut? Orang Yahudi kenapa ribut? Padahal saudara bilang Yahudi benar. Saya juga merasa Yahudi benar. Tapi Yesus juga benar. Berdiri di dunia realitas yang berbeda. Yesus berbicara dari realitas eksistensinya sebagai roh.
Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Secara daging, Yesus baru ada 30 tahun yang lalu pada saat pembicaraan itu terjadi. Orang Yahudi mengenal Yesus secara daging. Tapi Yahudi tidak mengenal Yesus secara roh. Oleh sebab itu, akibatnya saudara, Yahudi tidak pernah bisa terima apa yang dikatakan Yesus. Gak masuk akal. Ini kan baru lahir 30 tahun yang lalu, umurnya baru 30. Bagaimana mungkin dia sudah ada sebelum Abraham ada? Ketika Yesus berkata, mereka yang percaya kepada aku tidak akan mati. Waktu dia berkata, inilah tubuhku. Barang kalau kamu memakannya, kamu tidak akan mati. Orang Yahudi ribut lagi. Abraham percaya, tapi Abraham sudah mati. Betul ya? Nenek moyang kita yang percaya sudah mati. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi akhirnya Yahudi tidak menerima apa-apa. Mereka, orang Yahudi pada saat itu. Karena cara pandang mereka salah. Yang Yesus maksud adalah eksistensi roh mereka yang mati. Mereka yang terima dia, yang makan tubuhnya tidak akan mati. Karena Yesus melihat manusia sebagai roh, bukan sebagai daging. Kalau kebenaran ini tidak dimengerti, saudara, mengapa banyak orang Kristen gak bisa mengerti Tuhan? Karena mereka melihat Tuhan dan meresponi segala sesuatu hanya dari daging. Mereka tidak tahu kalau mereka itu adalah roh. Coba katakan dulu pada dirimu sendiri, saya adalah roh. Eksistensi saya adalah roh. Roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Oke? Nah, sehingga nanti saudara, kalau saudara baca Alkitab, baca firman Tuhan, ini akan menjadi dasar bagi kita, bagi saudara untuk mengerti firman Tuhan yang lain. Ketika 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Saudara dulu ketika saya nggak mengerti ini, saya bertobat tahun 90. Saya bertobat tapi masih sering berdosa. Kadang-kadang saudara stretch. Ini saya ini udah selamat belum? Alkitab berkata ciptaan baru. Saya udah percaya Yesus, saya ciptaan baru. Toh kok kelakuan saya masih yang dulu-dulu? Belum lagi kitab Yohanes yang berkata, mereka yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Betul? Kenyataannya berbuat dosa. Terus firman ini yang mana yang benar? Itu membuat kita menjadi orang yang tertuduh dan tidak berani mendekat kepada Tuhan. Sedangkan Alkitab berkata, semua berkat itu hanya ditujukan kepada orang benar. Betul? Saudara merasa benar? Atau saudara benar? Saudara orang benar? Saudara orang benar, karena apa? Karena saudara dibenarkan. Dan saudara selalu benar. Tapi bagian mana dulu? Eksistensimu sebagai roh, engkau benar. Dibenarkan sekali untuk selama-lamanya, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika Allah melihat kita, Allah tidak melihat direct langsung kepada perbuatanmu. Tapi Allah melihat eksistensimu, keberadaanmu di dalam Yesus. Saudara, saya pagi ini sengaja pakai kaos. Bukan saya kurang ajar ya. Tapi saya coba cari baju, saya nggak ada baju yang saya bisa tunjukkan who I am in Christ. Siapa saya dalam Kristus? Ini sebenarnya yang mau saya jelaskan. Terus kenapa saya pakai talit? Karena saya tahu, saya tidak punya kebenaran dari diri saya sendiri. Kebenaran saya hanya karena Kristus. Kristus menjadi kebenaran saya. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran saya. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan saya. Warisan Kristus menjadi warisan saya. Kuasa Kristus menjadi kuasa saya. Otoritas Kristus menjadi otoritas saya. Tidak ada yang berasal dari kita. Nah, oke, kita lanjut ya, saudara. Oke, kita jadi God is a spirit ya.
Nah, kalau begitu saudara, setelah kita mengetahui Allah itu roh dan kita adalah roh, maka yang kedua yang pengen saya kasih ajarkan adalah, ya, yang pengen saya sampaikan, Bapak Ibu harus mengerti. Segala sesuatu yang kita butuhkan datang melalui pengertian atau pengenalan. Oke? Mari kita coba buka ayatnya. Benar nggak yang saya ngomong ini? Coba kita buka Filemon 1 ayat 6. Filemon 1 ayat 6. Bisa tampilkan? King James, nggak apa-apa. Filemon, bukan Filipi. Filemon 1. Filemon. Yes. Dikatakan begini, the communication of thy faith might become effectual by the acknowledging. Saudara ngerti maksudnya acknowledge? Acknowledge itu mengetahui, mengenali, menyadari, atau bahasa kerennya adalah saudara ngeh. Saudara bisa ketemu seseorang tapi saudara tidak mengenal. Padahal tadinya saudara mengenal dia gitu ya. Ketemu gitu. Tapi saudara nggak nyapa. Kenapa? Karena saudara tidak acknowledge dia. Tidak menyadari dia ada di situ. Mengerti? Ya. Jadi, kamu masa nggak kenal saya? Oh maaf. Karena sebelumnya tidak acknowledge. Nah, itu yang dimaksud oleh Filemon. Nanti saya akan jelaskan. Mari kita baca satu ayat lagi. Ya. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Yang bahasa Inggris. Ya. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. Dua Petrus 1 ayat 2 dan 3. Oke, dikatakan di sini. 2 Petrus 1 2 Petrus pasal 1. Ya, grace and peace. Apa itu? Kasih karunia dan damai sejahtera berlipat ganda kepadamu melalui pengenalan akan Tuhan. Oke, ayat yang ketiga. Ya, dikatakan saya lompat ke all things that pertain unto life and godliness. Ya, dikatakan according as his divine power hath given unto us. Jadi begini maksudnya. Melalui kuasanya, ya, Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Apa? Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk semua hal untuk kehidupan dan hidup yang saleh. Melalui apa? Pengenalan akan Dia. Kembali dikatakan di sini pengenalan atau pengetahuan akan Dia. Nah, apa maksudnya ayat ini, saudara? Ayat ini berkata begini. Yesus
telah menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya, itu sudah dikerjakan. Tetapi saudara perlu memiliki pengetahuan akan hal itu. Dikatakan di Filemon 1 ayat 6 tadi dikatakan, imanmu akan menjadi efektif, akan mulai bekerja pada saat engkau mulai mengenali, mengetahui hal-hal yang baik yang ada di dalammu, di dalam Kristus Yesus. Nah, saya melihat banyak anak Tuhan, saudara. Setiap hari, ya, mereka mengharapkan Tuhan memberkati hidupnya. Bahkan ada orang yang kecewa, ikut Tuhan, ikut Bahtera, mungkin ikut Mahanaim. Sudah melakukan ini dan itu, berharap Tuhan memberkatinya. Berharap firman menjadi daging. Tapi setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang diharapkan enggak terjadi. Kemudian berkata, mana janji Tuhan? Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, tapi aku tidak menerima janji Tuhan. Sementara firman Tuhan selalu disampaikan, kita mendengar, ya, dan kita tahu. Dikatakan, Tuhan sangat ingin memberkati saudara. Saudara percaya? Kemudian kita berpikir, Tuhan engkau ingin memberkati aku. Aku ingin diberkati. Tapi kok gak nyambung? Kemudian kita mulai beralih kepada hukum Taurat. Kemudian kita mulai beralih begini. Oh mungkin saya kurang cukup baik. Oh mungkin saya nggak bayar perpuluhan. Mungkin saya kurang taat. Mungkin saya kurang mendengar. Kemudian lama-lama frustrasi. Lama-lama meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa di satu sisi Tuhan ingin memberkati, Tuhan menantikan saudara mengalami berkat. Tapi di satu sisi orang menantikan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ada yang salah, saudara. Saudara kalau punya botol, tahu botol? Atau baut lah, saya katakan baut ya. Tahu baut? Baut. Saudara, baut itu ada baut, ada mur. Saya nggak tahu mana bedanya. Pokoknya ada bautnya, ada murnya ya. Saudara, sebenarnya baut dan mur itu sudah dirancang pas, betul ya? Tapi pernah nggak saudara mencoba suatu kali, saudara coba pengen masuk, nggak bisa masuk? Bisa karena saudara terburu-buru, atau bisa karena saudara nggak pas meletakkannya? Sehingga dipaksa, nggak bisa. Nah, saya berdoa hari ini, pagi hari ini. Saya mau semua kita mengalami dan menerima semua janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau? Kalau kita ingin mengalami semua janji Tuhan, saudara harus approach Tuhan. Saudara harus mendekat kepada Tuhan. Ya, sebagaimana dia adanya. Emang dia sebagaimana adanya. Allah itu roh. Dia bergerak di alam roh. Yesus berkata, firman perkataan yang aku ucapkan itu adalah roh dan kehidupan. Ada ayatnya? Tidak perlu saya buka, supaya gak lama. Kita harus punya mindset, kita harus punya paradigma spiritual. Kita harus punya paradigma kebenaran. Kalau tidak punya paradigma kebenaran, itu seperti tadi, baut dan mur tadi. Pasangan sebenarnya itu pasangannya, tapi tidak bisa masuk. Sebenarnya semua janji Tuhan itu diperuntukkan bagi orang percaya. Tuhan tidak menahan-nahan, Alkitab berkata. Ya,
Tuhan tidak menahan kebaikan. Tetapi kita harus mengerti supaya kita tidak salah bersikap. Karena ketika saya bilang, saudara, Bapak perhatikan ya, Tuhan tolong berkati saya. Sebenarnya itu sudah melanggar kebenaran. Karena Alkitab berkata, Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Kenapa dipakai istilah segala berkat rohani? Segala berkat rohani di alam surga, di dalam Yesus. Artinya begini, semua yang di surga yang Tuhan punya sudah diberikan kepada saudara dan saya ketika saudara menerima Yesus. Karena semua berkat rohani yang ada di dalam surga itu paketnya, tahu paket? Itu di dalam Yesus, saudara. Jadi ketika engkau terima paket, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka semua yang ada di surga menjadi milikmu. Secara realitas kebenaran adalah seperti itu. Tetapi mungkin engkau dan saya berkata, aku belum lihat. Belum lihat di realitas jasmani, ya. Tetapi kalau saya melihat, mengerti the way God think, bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan melihat, maka saya akan berpikir dan bertindak benar. Makanya kita berkata begini, ucapkan syukur dalam segala keadaan. Berdoalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ketika saudara tidak bisa melihat, saudara sudah diberkati, maka saudara tidak bisa mengucap syukur. Maka saudara akan datang sebagai begging. Beggar, tahu beggar? Meminta. Tapi dia berkata begini, Bapa, aku mengucap syukur. Karena di dalam Yesus engkau sudah memberkatiku berkelimpahan. Maka right now, sekarang. Berkat, di mana engkau sembunyi? Come. Amin. Tugas kita berikutnya adalah acknowledge. Makanya dikatakan Filemon 1 ayat 6. Filemon 1 ayat 6 atau Filemon 6 ayat 1 tadi? Filemon 1 ayat 6. By acknowledging, melalui, mengenali, merecognize, mengetahui, menyadari semua yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalammu, di dalam Yesus. Kenapa selalu pakai kata di dalam Yesus? Kalau saudara baca Alkitab, in Christ, through Christ, by Christ, maksudnya apa? Maksudnya adalah semua yang kau terima, semua kebenaran yang kau terima, kekudusan, pemurnian, penyucian, perlindungan, ya, provision, apapun yang kau terima, itu kau terima hanya semata-mata, ingat ya, hanya semata-mata oleh karena Kristus. Yang baca katakan amin. Tidak ada satupun yang kau terima dan engkau layak terima oleh karena engkau pantas menerimanya. Dengar baik-baik. Tidak ada satupun yang kau layak terima oleh karena kau pantas menerimanya. Itu maksudnya di dalam Yesus. Oke. Lanjut. Jadi, kalau saya tidak mengalami yang Yesus lakukan, berarti saya belum mengenalinya. I'm not acknowledged. If I have acknowledged it, then I receive it. 2 Petrus 1 tadi, ayat 2 dan 3. Semua yang kita butuhkan untuk hidup, untuk kehidupan, telah dianugerahkan kepada kita. Dan itu kita raih, kita terima. Kita jangkau melalui pengetahuan, melalui pengenalan. Saudara. Sehingga kenapa banyak, makanya
kalau nggak mengerti banyak kehidupan anak Tuhan, itu frustrasi. Apalagi yang harus aku lakukan ya? Aku sudah deklarasi. Aku sudah buat tindakan profetik. Aku sudah lakukan ini. Kok nggak kejadian? Ada yang salah. Saudara. Prinsipnya salah. Konsepnya salah. Ada ayat berkata begini. Bergembiralah oleh karena Tuhan. Maka ia akan memberikan semua keinginan hatimu. Pernah baca ayat itu? Sama tanya saudara. Ketika kita di dalam kesulitan demi kesulitan. Saudara mungkin ditipu, ya kayak saya lah sering ditipu. Masalah mendesak. Bagaimana saudara mau mengucap syukur? Bagaimana saudara mau bersuka cita? Ketika kesadaranmu adalah kesadaran jasmania, di mana keadaan sulit, keadaan masih jatuh dalam dosa, keadaan tertipu, bagaimana kamu bergembira atas hal itu? Bisa? Gak bisa. Tetapi kalau saya melihat, mengerti bahwa keberadaan saya bukan natural, tetapi saya adalah roh, di mana saya serupa segambar dengan Allah. Hari ini, bukan nanti setelah saya mati. Bahwa hari ini Alkitab berkata, Dia membangkitkan kita dan mendudukkan kita bersama dengan Kristus di alam surga, di sebelah kanan Bapa. Saya mau tanya, duduk bersama Kristus di alam surga, di sebelah kanan Bapa, jauh melebihi semua nama. Iblis, malaikat, semua nama yang bisa disebut, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu akan terjadi nanti atau sekarang? Hah? Sekarang. Realitas kebenaran, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, engkau telah, catat ya, garis bawahi, telah, bukan akan, didudukkan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Kalau engkau duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa, hari ini, apakah masih ada yang akan menggentarkan engkau di depan? Masih adakah yang bisa membuat engkau takut di depan? Tidak ada. Tetapi untuk punya kesadaran itu saudara gak gampang memang. Tidak gampang saudara. Untuk punya paradigma kebenaran tidak gampang. Kita kudu berlatih saudara. Berlatih, disiplin, mengulang, terus belajar. Sama seperti, ya waktu itu saya taruh di Facebook saya. Saudara, kebetulan saya gym. Oh Pak Leo gak ada. Kita itu sama-sama gym. Ya. Buat apa kita gym? Membentuk badan. Dan membentuk badan itu tidak enak saudara. Sakit. Sakit banget. Kadang-kadang kita harus paksa. Untuk membentuk badan yang sebentar lagi akan ditukar. Kita kudu disiplin. Berlatih. Saya mau tanya. Untuk memiliki paradigma kebenaran saudara. Saya mau nanya, apa yang kau sudah lakukan? Banyak orang berharap dengar firman Tuhan, amin, 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 jadi. Besok langsung jadi. Itu hanya satu di antara 1000. Konsep Alkitab nggak seperti itu, saudara. Konsep Alkitab, benih itu kudu ditanam, gitu? Benih itu dan harus bertumbuh, dan tidak boleh di batu-batu, dan tidak boleh ada semak duri. Baru dia berbuah. Artinya apa? Ada waktu, ada proses, ada persistence, ada determination. Untuk punya paradigma kebenaran, di mana
Bapak, Ibu, dan saya selalu punya paradigma melihat segala sesuatu dari perspektif kebenaran, bukan dari perspektif jasmani. Bapak, Ibu, kudu berlatih. Kudu latihan. Latihannya apa? Makanya renungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Tuliskan firman Tuhan di tembok, di kertas, dimanapun. Supaya senantiasa engkau punya paradigma kebenaran. Karena kalau tidak saudara, 24 jam kehidupan kita ini bersentuhan dengan hal-hal natural. Betul? 24 jam kita bersentuhan dengan hal-hal yang alami. Akan sangat mudah kita berubah untuk punya cara pandang, cara pikir jasmania. Contoh misalkan saudara. Kita ini semua punya paradigma natural. Contoh misalkan begini. Kalau kita lihat awan udah mulai gelap, langit udah mulai gelap, kita berpikir sebentar lagi hujan. Ya? Itu namanya paradigma natural, jasmania. Salah enggak? Enggak salah. Karena itu memang jasmania begitu saudara. Tapi saudara harus tahu, ada satu dunia yang lebih tinggi dari yang jasmania. Yaitu spiritual, saudara. Spiritual berkata, realitas spiritual berkata apa? Kalau engkau berkata tidak hujan, ya tidak hujan. Itu realitas spiritual, saudara. Tidak jadi masalah realitas jasmani atau natural yang kau hadapin sekarang. Karena memang kita secara daging hidup di realitas jasmani. Mungkin realitas jasmani ada orang yang hidup dalam kekurangan. Realitas jasmani ada yang memiliki kecacatan di jiwa. Di realitas jasmani engkau bukan siapa-siapa. Secara jasmania dikatakan engkau mungkin bukan orang terpandang. Tapi pagi hari ini saya mau bertanya, maukah engkau masuk satu level lebih tinggi? Lepaskan semua realitas naturalmu. Kalahkan semua realitas naturalmu dengan sebuah realitas kebenaran, yaitu apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau saudara mulai dari satu hal. Sebenarnya tadi pagi waktu saya merenungkan, saya sebenarnya pengen bicara duduk memerintah bersama dengan Kristus. Tapi hari ini begini, sebelum engkau duduk memerintah bersama Kristus, dan saya, sebenarnya kita sudah punya legal right duduk memerintah bersama dengan Kristus, karena ada ayatnya. Saya berdoa dan saya mau semua orang yang ada di sini, mulai hari ini, engkau memiliki pandang yang berbeda terhadap dirimu sendiri. Saya berdoa supaya mulai hari ini engkau melihat dirimu bukan dari realitas jasmania, tapi melihat dirimu dari realitas kebenaran tentang siapa engkau menurut Tuhan. Saya kalau jelaskan saudara siapa saya menurut Tuhan, saya tulis ada ratusan. Bahkan saya buat videonya, saya buat saya rekam suara saya. Engkau lebih dari apa yang bisa kau bayangkan hari ini saudara. Saudara mungkin di depan ini pernah saudara mendengar ibu berkata, kita akan menjadi seperti Tuhan. Pernah dengar itu? Kita adalah supranatural, kita beyond human. Engkau punya kuasa. Sebenarnya saudara, apa yang disampaikan itu bukan angan-angan saudara. Itu bukan sugesti juga. Saya bisa tunjukkan kalau ada waktu, saya bisa tunjukkan satu persatu dari firman Tuhan. Saudara tahu enggak, kenapa setiap doa kita menahan hujan, bencana dan gempa?
Saya mau nanya, sebenarnya siapa di sini yang suka berkata, Tuhan engkau berdaulat? Nah mungkin akan saya obrak-abrik dulu nih teologi saudara. Tuhan punya kuasa, tetapi Tuhan tidak berdaulat. Ada ayatnya? Ada, saudara. Mari kita coba baca ya. Mazmur 8 ayat 6. Oke. Thou made him to have dominion. Nah, saudara kalau nanti ada kesempatan di rumah, baca mulai dari atas. Ini adalah sebenarnya hanya langsung saya lompat ke ayat ini. Kalau saudara baca di atas ya, di atas itu dia berbicara mengenai apa? Manusia hina sebagai makhluk mulia. Dikatakan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan seterusnya. Terus ayat yang ketiga, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Terus, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Atas buatan tangan Tuhan, yang mana? Yang di atas tadi, ayat 3. Ya, langit, buatan tangan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, disebut dominion. Dominion itu adalah sovereignty atau kedaulatan. Apa? Dominion adalah apa? Sovereignty atau kedaulatan. Jadi yang berdaulat atas bumi, atas buatan tangan Tuhan, Tuhan atau saya? Tuhan atau saya? Sombong banget Pak, bukan saya ngomong, Tuhan yang ngomong so. Kemarin waktu ibu cerita, malaikat perusak bahkan datang minta izin. Tolong bukain, boleh nggak aku datang? Itu bukan hayalan saudara. Ada ayatnya. Tuhan membuat manusia berdaulat atas buatan tangannya. Ini adalah sebuah realitas kebenaran. Mungkin realitas jasmania hari ini engkau tidak seberdaulat itu. Mungkin. Mungkin engkau belum berdaulat atas penyakit. Ya kan? Mungkin engkau belum berdaulat atas keadaanmu. Itu jasmania Bapak Ibu. Itu bukan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah bahkan engkau berdaulat atas alam semesta. Bisa ditangkap sampai di sana. Kedaulatan atas alam semesta Tuhan telah berikan kepada manusia. Maka kenapa kita perlu berdoa? Yaitu untuk menjalankan kedaulatan, saudara. Ketika saudara menahan bencana, ketika saudara menahan teroris, artinya engkau mengerti kedaulatan dan engkau sedang menjalankan kedaulatan. Yang percaya katakan amin. Seberapa sering engkau menjalankan kedaulatan? Apakah engkau menjalankan kedaulatanmu di keluargamu, buat keluargamu, buat bangsa, buat provinsi? Itu hukum kebenaran, saudara. Jadi kita harus melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat. Mungkin secara jasmania seperti saya bilang tadi, engkau mungkin bukan siapa-siapa. Ya kan? Mungkin gak dihitung sama orang. Mungkin gak dianggap. Itu jasmania. Berani gak kau berkata kepada iblis? Kepada dirimu sendiri. Secara jasmania hari ini memang saya bukan siapa-siapa. Hah? Tapi firman Tuhan berkata, aku berdaulat. I have dominion
atas semua buatan tangan Tuhan. Ketika engkau step in, tahu step in? Melangkah, masuk ke hal yang supranatural. Realitas kebenaran. Maka hal yang jasmania, saudara akan mengikuti. Ada lagi ayat yang berkata begini, oleh karena satu orang, dosa berkuasa atas manusia. Tetapi, apa dikatakan begini? Tetapi oleh karena satu orang lagi. Ya, maksudnya gini, lebih benar lagi mereka yang menerima kasih karunia oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Mereka akan memerintah dalam kehidupan. Oleh karena Adam yang pertama, dosa memerintah kepada manusia, masuk ke dalam dunia. Tetapi oleh karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, engkau dan saya, keadaannya berbalik. Keadaan berbalik. Berbaliknya bagaimana? Engkau dan saya memerintah atas kehidupan. Nah, mulailah melihat dirimu hari ini sebagaimana Tuhan melihat. Apakah engkau bisa menerima, acknowledge, menerima bahwa dirimu adalah orang yang berkuasa atas kehidupan? Bisa terima? Yang di sini, bisa terima bahwa engkau adalah orang yang berkuasa atas kehidupan? Kalau kau berkuasa atas kehidupan, kau perlu takut COVID enggak? Tidak perlu takut. Kau takut mati enggak? Tidak perlu takut, saudara. Bahkan ayat terjemahan yang lain dikatakan, mereka akan hidup dan berkuasa dan memerintah sebagai raja. Shall reign, rule and reign as a king in life. Keren enggak? Kebenaran keren enggak? Through Jesus. Because of Jesus. In Jesus. Bukan karenamu ya. Oleh karena Kristus. Di dalam Kristus. Melalui Kristus. Saya yang berdosa ini. Yang bukan siapa-siapa. Yang mungkin lahir di desa terpelosok. Yang mungkin pendidikannya tidak seberapa. Now I am reign and rule as a king in life. Kita harus terima itu, saudara. Saudara exciting dengan firman Tuhan? Itulah yang melakukan perubahan dan terobosan. Saudara. Banyak orang menantikan perubahan, banyak orang menantikan terobosan. Saya mau katakan hari ini, supaya saudara berubah. Terobosan hanya akan terjadi dalam hidupmu ketika di dalammu ini ada terobosan. Terobosan keluar dari dalam, bukan datang dari luar. Oleh sebab itu, kitalah yang membuat terobosan itu terjadi. Dengan cara bagaimana? Acknowledge. Saya mau cerita dulu, saudara. Hidup saya berubah. Seperti saya saksikan beberapa kali. Hanya oleh karena saya mulai menyadari dan menerima satu firman. Kebenaran. Waktu itu yang saya terima, yang saya mengerti, hanya bahwa saya anak Allah. Ketika saya menerima, mengerti saya anak Allah. Saya acknowledge bahwa saya anak Allah. Maka berdasarkan pijakan itu, semua yang ada keadaan yang saya hadapi, yang menurut saya tidak sejajar dengan keadaan saya sebagai anak Allah, maka itu saya terobos. Paham maksudnya? I give command. Aku berikan perintah. Keadaan, kamu tahu, aku anak Allah.
Saya sebagai anak Allah. Saya mulai melihat Tuhan. Aku anak Allah. Apa yang seharusnya saya terima sebagai anak Allah? Saya mulai ambilin satu-satu. Saya mulai bilang, hidup yang baik adalah bagian saya. Hidup yang berkelimpahan adalah bagian saya. Punya rumah yang bagus adalah bagian saya. Punya mobil adalah bagian saya. Tidak kredit-kredit adalah bagian saya. Semua bayar cash adalah bagian saya sebagai anak Allah. Saya mulai terima. Kalau engkau mulai melihat keberadaan, realitas kebenaran yang Tuhan sudah lakukan melalui Yesus, maka engkau akan masuk ke masa supranatural demi supranatural. Amin. Keajaiban demi keajaiban, saudara. Rubah cara pandangmu hari ini. Miliki paradigma kebenaran. Jangan mau dibodohin iblis, saudara. Terakhir, karena waktu sudah habis. Saya mau sampaikan terakhir ini. Saudara, apapun yang kau percaya dalam hidupmu, itu akan terjadi. Kalau engkau percaya dusta, maka hidupmu akan seperti dusta. Tapi kalau engkau percaya kebenaran, maka hidupmu akan menjadi seperti kebenaran. Ya, kalau dusta saja dipercayain orang, maka dusta itu akan terjadi dalam hidupnya. Contohnya, dusta berkata engkau bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu dusta. Engkau terima, kau percaya. Kira-kira hidupmu seperti itu enggak? Seperti itu. Bayangkan saudara, kalau engkau dan saya bisa percaya kebenaran yang disertai kuasa Tuhan, disertai Roh Kudus, disertai pengurapan Tuhan, pasti cespleng enggak? Hah? Cespleng saudara. Makanya tadi kenapa di awal saya ngajak kita nyanyi, Christ is enough for me. Sebenarnya Christ, sudah punya Christ? Alkitab berkata, Christ in you, the hope of, Christ in us, the hope of glory. Christ in you, Christ in me is enough. Enough apa? Enough for everything. Enough for supernatural life. Enough for blessing. Enough for power. Enough for authority. Untuk apa? Kita akan tutup. Christ is enough for me.